Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Armiati Uspupu. Di sini saya sebagai moderator dan juga pembawa materi yang pertama. A. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 1. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Pada dasarnya, sifat PPN adalah pajak tidak langsung, yang maksudnya adalah pajaknya dibebankan kepada pihak lain dan penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajaknya kepada kas negara. Dan disinilah tugas dari PKP untuk membantu otoritas pajak Indonesia untuk memungut jenis pajak ini. PKP adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran PPN. 2. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah ini memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Antara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan suatu kesatuan, yakni pajak penjualan atas barang mewah pengenaannya selalu bersamaan dengan PPN, namun PPNBM pengenaannya dapat terpisah dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Indah Lestari Gamage. Saya akan melanjutkan materi berikut mengenai B. Objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah: yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Ketiga, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Kelima, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial. Kedua, jasa kena pajak atau JKP. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termaksud jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Ketiga, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Perkenalkan, nama lengkap saya Luciana Nirmala Nadut. Di sini saya akan menjelaskan terkait objek pajak pertama nilai dan objek pajak penjualan barang mewah. Yang pertama, objek pajak pertama nilai, yakni yang pertama penyiaran BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP
Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Berikutnya, objek pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrik atau pengusaha yang menghasilkan dan pada saat impor BKP mewah. PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPNBM tentu saja pabrik BKP mewah pada saat penyerahan atau penjualan BKP mewah. Sementara itu, PPNBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir bersama dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya adalah: yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Indri Irma Febrianti Kekado akan menjelaskan slide berikutnya. C. Mekanisme pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang pertama, mekanisme pajak pertambahan nilai atau PPN. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Yang berikutnya, pajak waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN. PPN tersebut merupakan PPN masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka terpanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubung langsung dengan kegiatan usahanya. Berikutnya, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka seharusnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan, dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. Yang berikutnya, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Slide berikutnya, 2. Mekanisme pajak penjualan antar barang mewah atau PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah
dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Faktur pajak sendiri adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak dibuat pada yang pertama, surat penyerahan BKP atau JKP, yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP, yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin, dan yang keempat, saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Yang berikut tarif pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. A. Tarif PPN merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. C. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, tarif pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10% meliputi kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif 20% meliputi kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif 25% meliputi kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick-up, dan minibus. Yang berikut tarif 35% meliputi minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. E. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Yang pertama, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam perhitungan PPN terutang, rumus yang digunakan adalah tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. PPN mengenal 5 jenis DPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga jual, yang kedua, penggantian, yang ketiga, nilai impor, yang keempat, nilai ekspor, yang kelima, DPP nilai lain. Yang kedua, dasar pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, keadilan pembenaan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Yang kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, pengamanan penerimaan negara. Berikutnya F. Cara menghitung pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 1. Cara menghitung pajak pertambahan nilai. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar penggunaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh kasus, PT AA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar Rp25.000. Pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 100% kali Rp25.000 sama dengan Rp2.500.000. PPN sebesar Rp2.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT AAA. Yang kedua, cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah. Bisnis barang mewah seperti barang elektronik, mobil, gadget, dan sebagainya sedang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis, Anda wajib memahami cara penghitungan pajak barang mewah ini.
Cara penghitungan pajak penjualan atas barang mewah terutang sebagai berikut. PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM kali tarif pajak. Tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah sama dengan 0%. Contoh kasus, harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP. 1800 cc oleh PKP. Produsen sama dengan 260 juta ribu rupiah. PPN sama dengan 100% kali 260 juta rupiah sama dengan 26 juta ribu rupiah. PPNBM sama dengan 40% kali 260 juta ribu rupiah sama dengan 104 juta ribu rupiah. Total harga jual termasuk PPN dan PPNBM sama dengan 390 juta ribu rupiah. Kesimpulan, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang restrukturisasi atau dimodifikasi. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh PPN, salah satunya dapat menghapus kewajiban pajak berganda untuk barang yang dianggap mewah dan perlakuan khusus yang dinamakan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Tarif untuk PPN sebesar 10%, sedangkan untuk PPNBM minimal 10% dan paling tinggi sebesar 200%. PPN dan PPNBM diterapkan untuk menarik pendapat dari masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, keduanya diterapkan agar masyarakat tidak berjiwa konsumtif dalam setiap perniagaan yang dilakukannya. Sekian hasil dari kelompok kami.